Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jumpa lagi sama saya di channel Suka di Elektronik, channelnya sesama pensuka elektronik. Ya teman-teman, mudah-mudahan kita semua hari ini dan selanjutnya kita semua dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apa, diberkahkan dan dimudahkan rezeki kita semua. Amin ya rabbal alamin. Oke, kali ini saya ingin berbagi pengetahuan dan pengalaman tentang cara menservis mesin cuci ya teman-teman. Dan di sini pada kali ini saya fokuskan tentang bagaimana caranya kita mengganti timer mesin cuci ya teman-teman. Saya fokuskan pada timer mesin cucinya. Apabila timer mesin cucinya rusak, bagaimana cara menggantinya? Ikuti video saya dan jangan di skip. Juga kalau suka tekan tombol like, subscribe, dan di share, juga komen-komennya saya tunggu ya teman-teman. Oke, lanjut. Nah, inilah penampakan daripada timer mesin cuci ya teman-teman. Nah, di sini aku ada timer mesin cuci yang 3 kabel ya teman-teman. 3 kabel. Perhatikan 3 kabel. Nah, 3 kabel ya teman-teman. Dan cara mengetahui daripada fungsinya ya teman-teman, perhatikan ini ada kabel coklat. Kabel coklat ini kemudian di jumper ya teman-teman. Untuk kabel coklat ini di jumper dengan kabel berwarna telur bebek ya teman-teman, ke kabel yang 2 ini ya teman-teman, berhubungan ke kabel yang 2 ini, kabel coklat. Kemudian ada kabel penjumper yang menghubung kepada kabel berwarna merah dan kuning ya teman-teman. Artinya bahwasanya kabel coklat ini adalah merupakan sentralnya teman-teman. Oke, kabel coklat adalah sentralnya, sentral arus masuk. Kemudian ini yang merah dan kuning ini adalah untuk outputnya ya teman-teman. Kalau timer mesin cuci itu kan jadi berputarnya dinamo itu adalah pertama misalkan ke kanan, kemudian untuk selanjutnya ke kiri, ke kanan, ke kiri, ke kanan, ke kiri, kan gitu ya teman-teman. Jadi ada jeda sebentar, misalkan berputar ke kanan, kemudian jeda sebentar ke kiri, setelah itu jeda sebentar ke kanan gitu. Nah, jadi ini yang fungsinya kabel merah dan kuning ini untuk meneruskan arus dari kabel warna coklat ini ke kuning dan merah ini secara bergantian sampai kemudian waktu timer itu pembatas ya teman-teman, kita putar seberapa waktu timernya gitu ya teman-teman. Oke, lanjut saja. Di sini setelah saya buatkan skemanya ya teman-teman, jadi biar mudah dipahami. Oke, langsung ini saya singkirkan dulu. Perhatikan ya teman-teman. Jadi katakanlah ini adalah mesin cuci ya teman-teman. Ini katakanlah ini mesin cuci, box atau bodi mesin cuci. Ini saya gambarkan seperti ini. Ya, jelek tidak masalah ya teman-teman, yang penting bisa dipahami. Oke, setelah itu kemudian ini kalau kita lihat dari belakang atau dari belakang atau dari depan ya teman-teman, yang jelas ini adalah sistem pengkabelannya gitu ya. Perhatikan di sini dari PLN-nya ya teman-teman, dari colokan PLN. Nah, ini di sini sudah saya pisahkan kabelnya. Ya, di sini ini berwarna merah, ini berwarna hijau ya teman-teman. Berwarna merah berarti arus plus, kemudian berwarna hijau adalah arus negatif. Ya. Masuk. Ya. Misalkan kita buat masuk ini. Nah, di belakang mesin cuci pan di sini ada bolongan gitu ya teman-teman, untuk masuk kabel dari PLN itu ya. Nah, untuk yang negatif ya, katakanlah yang negatif gitu ya teman-teman, atau yang positif juga tidak masalah. Kan di sini saya gambarkan yang negatif itu karena arus PLN itu kan arus bolak-balik ya teman-teman, jadi sebenarnya nggak masalah mau disebut positif atau negatif. Katakanlah yang negatif, nah, masuk begini,
setelah masuk ke dalam bodi mesin cuci biasanya di sini ada terminal ya teman-teman, ada terminalnya, atau biasanya ada kotak berwarna putih bisa dibuka ditutup. Nah, buat terminal buat parkirnya kabel arus yang negatif, katakanlah seperti itu. Kemudian arus yang sebelah, katakanlah yang positif ini langsung masuk ke atas ya teman-teman, masuk ke atas. Nah, ini katakanlah ini mesin cuci bagian atas. Nah, jadi ini saya fokuskan untuk jalur ke timer pencuci ya teman-teman. Saya tidak menggambarkan ke timer pengeringnya ya teman-teman. Oke, untuk arus masuk ke ini ada selektor drain ya, selektor drain. Biasanya di sini ada 3 pin ya. Pin pertama yang misah itu adalah pin masuk arus ya. Nah, kemudian biasanya ada pin 2 lagi yang berjajar ya, pin 2 berjajar ini adalah untuk outputnya teman-teman, untuk meneruskan arus apabila selektor drain ini kita putar. Misalkan kita putar ke sini, ke arah sini ya teman-teman. Oke, kita dekatkan, saya berbesar ya teman-teman. Nah, misalkan ini diarahkan ke normal ya. Di sini biasanya di panel selektor drain ini di sini ada tulisan normal, ada heavy ya teman-teman. Normal itu berarti untuk keputaran normal ya, biasanya untuk mencuci pakaian yang normal, yang normal. Kemudian yang ada bertuliskan heavy gitu, yaitu untuk mencuci pakaian yang tebal-tebal ya teman-teman, seperti celana levis dan lain sebagainya gitu. Seumpama misalkan ya selektor ini kita arahkan ke putaran normal des ini ya, berarti arus listrik dari sini mengalir ke bagian kabel yang normal ini ya teman-teman, maka arus listrik akan diteruskan menuju ke timer ya teman-teman, timer. Nah, ini timer di sini ya, tadi ya teman-teman, berarti ke kabel yang warna coklat ini ya teman-teman. Oke, ke sentralnya ya teman-teman, ke sentralnya timer yaitu kabel warna coklat. Oke, jadi masuk ke sini. Nah, selektor ke sini, masuk ke sini. Oke, atau misalkan kita arahkan di selektor ini ke heavy ya teman-teman, berarti ke putaran yang lebih lama ya teman-teman, yang lebih lama. Itu katakanlah kalau ini misalkan 5 menit, yang heavy ini misalkan 10 menit gitu ya, berarti arus itu melalui yang ke sini ya teman-teman, yang heavy tetap masuknya ke sini, ke kabel warna coklat tadi, ke sentral ini ya teman-teman, ke sentral yang ada di timer ya, di timer mesin cuci gitu ya. Jadi pengaturannya untuk lama tidaknya itu di sini ya teman-teman, di sini. Oke, kemudian setelah sampai di sini ya, apabila ini pada timernya ini kita putar ya, putar ke kanan ya. Misalkan sini itu dari titik 0 ya teman-teman. Misalkan dari titik 0 kita putar ke kanan des ya, sampai mentok. Ya. Jadi misalkan ini lamanya putaran ya, timernya, pembatas waktunya ini berarti arus dari sini tadi, dari sentral tadi langsung mengalir ya, mengalir karena timer ini di sini spare part di dalamnya ini, jadi kadang arusnya itu kadang melalui kabel yang sebelah atas, kadang melalui kabel yang sebelah bawah. Atau kalau dalam timer ini ya teman-teman, kalau dalam timer, nah ini yang bentuk nyatanya begini. Jadi kadang mengalirnya ke sini, ke yang warna merah, ke yang warna kuning gitu ya. Jadi seperti di awal tadi setelah saya jelaskan, jadi misalkan mengalir ke warna kuning ya arus, kemudian ada jeda sebentar, kemudian mengalir ke warna merah, kemudian setelah sekian detik kemudian jeda sebentar, kemudian mengalir ke warna kuning, begitu dan seterusnya. Oke, nah langsung ya teman-teman, kini kita kecilkan lagi, masuk ke sini. Nah, yes, untuk kemudian ke bawah
ke bodi bawah, masuk ke sini ya teman-teman, ke kapasitor ya. Kapasitor starting namanya ya teman-teman, kapasitor starting untuk mesin cuci. Untuk mesin cucinya itu, untuk dinamo mesin cucinya itu yaitu yang bertuliskan 14 mikrofarad ya, seperti ini ya teman-teman. Ini contoh ya. Ini ya teman-teman. Nah, satu kapasitor ini ada dua fungsi, yaitu ada dua fungsi, nah ada 4 kabel ya teman, ada 4 kabel. Jadi tinggal di cara membedakan di sini untuk warna kabelnya. Nah, ini yang 14 mikro di sini berwarna red dan yellow ya teman-teman. Kemudian yang 5 mikro ini untuk pengering berwarna green dan white itu ya teman-teman. Jadi tinggal kita hubungkan saja ke sini. Oke. Nah, jadi kita pilih kabel yang berkapasitas 14 mikro. Kita hubungkan dari masing-masing. Ya, misalkan yang sebelah sini dulu. Pas arus mengalir ke yang bawah ini, ini berarti sini berarti mengalir ke kabel kapasitor yang sebelah sini. Nah, sini masuk ke umparan daripada dinamo itu kan ada 3 ya teman-teman. Perhatikan ada 3. Nah, perhatikan yang satu, biasanya yang satu ada lambang S ini, ada lambang S ini, katakanlah di sini yang ini, dan ini berhubungan dengan ada tanda kapasitor begini ya, kapasitornya udah dipindahkan di sini, berarti yang sini ini adalah untuk common ya teman, common atau katakanlah pusatnya gitu. Kemudian yang satunya adalah untuk starting, perhatikan yang ada gambar kapasitornya. Oke. Jadi masuk ke sini terus dihubungkan ke common, otomatis arus tadi waktu ke sini memberikan hentakan kepada di kumparan sekunder yang ada di sini ya teman-teman, memberikan hentakan sehingga kemudian berputar, kemudian dilanjutkan oleh kumparan pokok ya teman-teman, atau kumparan utama yang disebut running ya. Kemudian yang kumparan running ini berhubungan dengan arus listrik yang sebelah atau katakanlah negatif ya teman-teman. Nah, yang berhubungan dengan terminal ini. Oke. Setelah itu misalkan sampai batas waktu tertentu, nah ini berhenti. Kemudian gantilah arus mengalir yang arus diteruskan ke kabel yang satunya lagi yang sini. Gitu ya teman-teman. Terus menghubung dulu ke kapasitor starting ya teman-teman. Nah, setelah itu berhubungan lagi ke kabel daripada dinamo yang satunya lagi ya teman-teman, yang ada tanda kapasitornya ini ya teman-teman. Nah, katakanlah ini adalah starting gitu ya teman-teman. Oke. Nah, jadi ini bisa bolak-balik ya teman-teman, bisa ini yang starting, ini bisa yang common, ini bisa common, ini bisa starting gitu. Jadi yang jelas tatkala karena arus listrik mesti harus berhubungan dengan kapasitor ya teman-teman, karena kapasitor ini fungsinya untuk memberi hentakan pertama kali supaya dinamo ini bisa berputar, kemudian dilanjutkan oleh running ini ya teman-teman. Itu ya teman-teman, kira-kira insya Allah bisa dipahami, dan selamat mencoba dan selamat mempraktekkan ya teman-teman. Oke, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa dipahami dan bermanfaat. Terima kasih telah menonton video saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.